Salam dan selamat pagi untuk seluruh jemaat GMI Kanan Medan Selatan. Pada hari ini Senin 17 Agustus 2026, patut kita bersyukur kepada Tuhan yang mana pada hari ini kita merayakan ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81 tahun. Biarlah dengan bertambah usia bangsa dan negara kita, bertambah juga kemajuan dan semakin diberkati Tuhan. Dan kita tetap bersuka cita, tetap semangat untuk dapat membangun bangsa dan negara kita. Kita akan masuk ke dalam renungan pagi firman-Nya. Sebelum itu kita bersatu dalam doa. Terima kasih ya Tuhan untuk ulang tahun Republik Indonesia, bangsa dan negara kami. Biarlah Tuhan dengan bertambah usia yang ke-81 tahun ini, semakin Engkau memberkati para pemimpin-pemimpin. Biarlah mereka boleh melaksanakan roda pemerintahan dengan takut akan Tuhan. Pakai mereka lebih dahsyat lagi Tuhan, untuk dapat membawa damai sejahtera. Dan berkati kami semua yang tetap mendukung dan mengisi kemerdekaan ini. Biarlah kami juga saling bergandengan tangan untuk memberikan yang terbaik bagi bangsa dan negara kami. Bapa, kami akan mendengarkan renungan pagi. Berkati kami sehingga kami dapat mengerti dan melakukannya dalam kehidupan kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan yang menjadi renungan pada hari ini tertulis di dalam kitab 2 Raja-Raja pasal 5 ayat 1 sampai ayat yang ke-14. Saya membaca ayat yang ke-13. Tetapi pegawai-pegawainya datang mendekat serta berkata kepadanya, "Bapa, seandainya nabi itu menyuruhmu melakukan hal sukar, bukankah engkau akan melakukannya? Apalagi dia hanya berkata kepadamu, mandilah dan engkau akan menjadi tahir." Amin. Tema kita pada hari ini yaitu kerendahan hati mengalahkan ego. Saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Yesus Kristus, Naaman adalah panglima Raja Aram yang tidak mengakui dan menyembah Allah. Dia mengalami penyakit kulit dan dia menerima anjuran dari istrinya, yang mana anjuran itu berasal dari seorang tawanan, yaitu seorang remaja perempuan dari bangsa Israel yang menjadi pelayan istrinya. Nah, ini tidak disebut namanya. Anjuran ini yaitu Naaman harus datang kepada nabi yang ada di Samaria, yaitu Elisa. Singkat cerita, dia menghadap Raja Israel untuk memberikan surat izin dari Raja Aram supaya dia beserta pegawai-pegawainya dapat memasuki wilayah Israel. Dan ketika mereka mau mendatangi Nabi Elisa, ini Elisa tidak mau datang menemui Naaman. Malahan Nabi Elisa menyuruh orang untuk menyampaikan kepada Naaman supaya dia pergi dan mandi 7 kali di sungai Yordan. Sempat si Naaman ini ada terjadi penolakan. Karena mengapa mesti ke sungai Israel? Kan ada yang lebih baik, lebih bagus, yaitu sungai Abana dan sungai Parpar, yaitu sungai-sungai Damsyik pada saat itu. Tetapi pegawai-pegawai Naaman datang dan menegur dengan bijak agar Naaman mau mendengarkan Nabi Allah, yaitu Elisa. Ayat ini mengajarkan pentingnya merendahkan hati, menanggalkan ego, dan taat pada petunjuk Tuhan yang seringkali terkesan sederhana, namun membawa pemulihan yang sejati yang mungkin sangat sukar kita pahami. Yang menjadi refleksi untuk kita. 1. Kerendahan hati mengalahkan ego.
Naaman sempat marah besar karena perintah Nabi Elisa dianggap sepele dan tidak sesuai dengan bayangannya, pola pikirnya. Kesombongan sering menghalangi manusia menerima pertolongan Tuhan. 2. Menerima kebenaran dari orang lain. Naaman disadarkan oleh para pegawainya sendiri melalui nasihat yang logis dan penuh hormat. Tuhan bisa memakai siapa saja, bahkan orang yang berkedudukan rendah atau pelayan, seperti tadi kita telah mendengar, yaitu seorang anak gadis remaja, pelayan dari istrinya. Nah, begitu juga dari pegawai-pegawai Naaman. Ini mau mengingatkan, menuntun kita supaya kita merendahkan hati kita. Kerendahan hati diuji saat kita mau mendengar masukan yang benar. 3. Ketaatan yang membawa pemulihan. Perintah mandi di Sungai Yordan tergolong sangat sederhana. Dan terjadilah mujizat. Mujizat terjadi bukan karena rumitnya syarat, melainkan karena ketaatan mutlak untuk mempraktekkan firman-Nya. Marilah terus kita merendahkan hati, mengalahkan ego kita yang membawa pemulihan dan kemenangan rohani. Berhentilah mempertahankan dengan kebenaran diri sendiri. Dan berhentilah berdebat dengan Tuhan dengan hal apapun itu. Tetapi mari kita mulai taat melakukan bagian kita, yaitu melakukan firman-Nya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan, ampuni kami. Biarlah kami semakin merendahkan hati di hadapan Tuhan. Dalam kerendahan hati kami undang Engkau untuk tetap mengarahkan kami kepada jalan kebenaran-Mu. Sehingga kami selalu taat akan perintah-Mu dengan kekuatan dan kuasa-Mu yang Engkau berikan bagi kami. Supaya kami pakai itu untuk dapat memuliakan nama Tuhan dan melakukan yang Engkau inginkan dalam hidup kami. Kami serahkan kehidupan kami satu hari ini kepadamu. Berkati kami, biarlah kami semua boleh bersama-sama melakukan aktivitas kami. Secara khusus kami akan merayakan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia, negara kami yang ke-81. Biarlah kami boleh bersama-sama untuk mengisi kemerdekaan ini dalam kebersamaan kami di tengah-tengah kegiatan di GMI Kanan Medan Selatan. Berkati kami ya Bapa. Berkati anak-anak kami dalam segala usia mereka. Kebutuhan mereka Engkau penuhi. Berikan yang terbaik Bapa. Rajut masa depan mereka bersama denganmu. Tuntun dan pimpin mereka. Berkati orang tua kami dan jemaat yang sudah lanjut usia. Biarlah dalam masa tua mereka tetap mereka merasakan kebahagiaan dan tetap berpengharapan kepadamu. Berkati jemaat-Mu dan pulihkan jemaat-Mu di dalam kelemahan tubuh jasmani mereka. Yaitu kami serahkan Amang, Robinson Dolai, Inang Lima Opung Kevin, Inang Insa Boru Tambunan dan seterusnya. Biarlah Tuhan Engkau pulihkan mereka, sembuhkan, sehatkan Tuhan. Biarlah mereka boleh merasakan kasih Tuhan yang luar biasa di dalam kesembuhan tubuh jasmani mereka. Kami sangat bersyukur dan berterima kasih kepadamu untuk ulang tahun kelahiran jemaat-Mu, yaitu Edgar Lumban Tobing yang genap usianya 25 tahun, Gev Gary Faur Kota Barat yang genap usianya 16 tahun. Tambahkan kesehatan, panjang umur, berkati di dalam kehidupan mereka, baik itu di dalam masa muda mereka, di dalam pendidikan,
Biarlah Tuhan Engkau turut campur tangan, memberikan yang terbaik bagi mereka. Terima kasih Bapa, kami serahkan doa kami kepadamu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.